Selamat datang di channel Apin Hobi, channel yang membahas tentang hobi-hobi yang saya minati. Tentunya video-video di channel ini berisi seputar informasi dan edukasi, jadi jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya Sohib Apin, supaya channel ini makin berkembang ke depannya. Dan tidak lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Apin Hobi. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Saya tegaskan, di semua video tutorial sederhana ini bukanlah pembanding dengan produk yang beredar di pasaran. Produk pabrikan itu sudah pasti akan lebih mantap dibanding DIY, karena pengalaman yang luas dan riset bertahun-tahun. Jadi video tutorial sederhana ini ditunjukkan untuk Sohib Apin yang ingin membuat aquascape tapi terkendala masalah budget. Sebelum kita memulainya, kita unboxing terlebih dahulu, karena saya sudah janji sama tokonya. Link ada di deskripsi. Jumlah tanaman yang akan kita tanam ada 19 jenis dan semuanya jenis stem plant. Sebelum lanjut, saya sarankan Sohib Apin untuk mengambil camilan atau minumannya. Dan buat Sohib Apin yang belum makan, silahkan makan terlebih dahulu, karena video ini akan cukup panjang, atau Sohib Apin bisa menontonnya sambil makan. Oke, lanjut kita simak tahapannya. Bahan pertama yang kita masukkan adalah rumah bakteri yang telah dibuat. Sebagai tambahan informasi, untuk tank yang saya gunakan panjangnya 60 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 40 cm. Selanjutnya berikan bakteri starter Lactobacillus casei dan Saccharomyces. Dia akan menekan bakteri patogen dan membuat pencernaan ikan sehat nantinya. Next, berikan bakteri starter robak. Link pembuatannya ada di deskripsi. Saya hanya menggunakannya 1 kali seumur tank, jadi ini hanya opsional saja. Bisa dipakai, bisa tidak. Langkah selanjutnya memberikan pupuk dasar yang telah dibuat. Rapikan pupuk dasarnya bisa menggunakan tangan atau kuas. Pupuk dasar ini akan bertahan sedikit lama karena dibuat dengan bahan pelapis untuk slow release dan lebih awet nutrisinya. Jadi kalau ada yang belum nonton videonya, pastikan Sohib menontonnya terlebih dahulu. Link ada di deskripsi. Nah, bagian ini adalah bagian favorit saya. Entah kenapa saya suka lihatnya ketika nonton video-video aquascaper merapikan soil dengan kuas seperti ini ya. Jadi nikmati saja videonya sambil ngopi, sambil ngemil, dijamin mantap. Seperti biasa, yang belum nonton bagaimana cara pembuatannya, semua sudah saya taruh linknya di deskripsi. Soil yang saya gunakan sekitar 12 kg dan pembuatannya cukup lama. Bisa dibayangkan goyang-goyang baskom 12 kg soilnya, seandainya dikerjakan dalam 1 hari tanpa mesin granulator. Pasti langsung pegel-pegel nih pinggang. Ya kalau mau instan lebih baik beli saja di toko, dan sudah terjamin juga pastinya. Tapi demi konten dan demi Sohib, saya buat semuanya walau bikinnya nyicil. Saya membuat soil ini setiap hari libur kerja di Sabtu dan Minggu. Kira-kira menghabiskan waktu 2 minggu sampai semua bahannya selesai dibuat. Soil ini dibuat tanpa adanya proses memasak atau disangrai, jadi kita lihat saja apakah soil ini akan hancur atau mampu bertahan ke depannya. Langkah selanjutnya, semprot soil dengan semprotan air sampai merata, supaya debu-debu tidak mengganggu, dan perlu diperhatikan jangan sampai terlalu basah, supaya memudahkan kita untuk melakukan proses planting selanjutnya. Kita masuk ke proses planting. Tanaman pertama yang kita tanam adalah Glossostigma, jenis foreground tanaman karpet. Berikutnya tanaman jenis Hydrocotyl tripartita yang bisa jadi tanaman karpet juga. Lysimachia numularia atau creeping jenny. Selanjutnya tanaman Corymbosa compacta. Tanaman ini adalah tanaman favorit saya karena daya tahan yang tangguh dan menyerap nitrat lebih banyak. Sangat cocok untuk tank baru. Altenanthera reynikimini. Tanaman ini banyak yang jadi favorit para scaper.
Yang lainnya bisa Sohib Apin lihat sendiri di video dan akan lebih nikmat dengan menikmatinya sambil ngopi atau sambil rebahan. Tapi kalau nggak mau nonton ya bisa di skip-skip lah. Saya ucapkan arigatou gozaimasu untuk pasukan anti skip-skip. Dan inilah hasilnya setelah planting 19 jenis tanaman. Saya ini sebetulnya kurang pandai dalam menata tanaman, jadi ya kita eksperimen saja. Langkah selanjutnya memberikan bakteri starter Nitrosomonas dan Nitrobacter. Link cara pembuatannya ada di deskripsi. Saya memberikan ini hanya 1 minggu sekali sebanyak 3 mili. Di awal-awal saya menggunakan filter celup yang sudah dimodifikasi dengan CO2. Sohib bisa lihat gelembung tipis yang keluar dari output filter. Karena saya sudah punya diffuser sebelumnya, selanjutnya saya pakai diffuser saja. Di update ini wajar saja di hari pertama sampai hari ke-7 akan terlihat keruh, karena media yang kita gunakan adalah tanah. Tapi jangan khawatir, air itu akan terlihat jernih berangsur-angsur ke depannya. Saya akan menjelaskan bagaimana saya merawat tank dalam masa awal tanam. Pada hari pertama sampai hari ke-7, gantilah air maksimal 30% setiap harinya. Dan sangat saya sarankan untuk menggunakan filter kanister, untuk mempercepat proses pembersihan tank aquascape. Setelah 7 hari, gantilah air setiap 2 hari sekali sebanyak 30% sampai hari ke-14. Kenapa harus ganti air? Karena nutrisi yang terkandung dalam tanah ini banyak larut di dalam air. Contoh jika kita tidak cermat dalam mengatur pencahayaannya, alga pasti akan tumbuh dan jangan kaget jika air aquascape menjadi kekuningan. Dan bisa dilihat di setiap sisi akuarium banyak terdapat alga diatom. Tapi wajar saja, karena ini tank baru dan jangan pernah panik, teruslah WC saya jamin bakal hilang dan airnya bakal jernih kembali. Untuk awal setup pencahayaan cukup 5 jam sehari. Di sini saya menggunakan lampu Candila S600 sebanyak 3 buah dan itu sudah cukup. Nah, kalau airnya sering diganti 30%, bagaimana nasib bakterinya? Tenang aja Sohib. Sedikit saya beri contoh, misalnya bakteri nitrifikasi. Bakteri ini kan hidupnya butuh media atau nempel di media. Jika media rumah bakteri dalam filter mencukupi, Sohib Apin tidak perlu khawatir. Dan saya merekomendasikan memberikan bakteri starter sekurangnya 1 minggu sekali sudah cukup. Selanjutnya jangan pernah memberi pupuk cair apapun dari hari pertama sampai hari ke-14.
karena tanaman akan menyerap nutrisi lebih banyak dari akarnya. Dan jangan khawatir, tanaman Sohib bakal mati karena kekurangan nutrisi. Saya jamin tidak akan mati karena soil dan pupuk dasar nutrisinya masih melimpah. Di update hari ke-11 ini, Sohib Apin bisa lihat semua tanaman tumbuh dengan baik dan tidak ada tanda-tanda tanaman yang mati. Jadi setelah hari ke-14, saya putuskan untuk bongkar total. Karena tank ini hanya eksperimen, jadi saya ganti dengan tanaman lain yang belum ditanam. Bisa dilihat di bagian foreground saya kosongkan dan kita lihat apakah soilnya akan jadi bubur atau mampu bertahan ke depannya. Dan inilah update setelah 2 bulan 2 minggu. Sohib Apin bisa lihat sendiri tanaman yang sudah mulai tumbuh subur. Lalu saya trimming di hari itu juga. Dan ini adalah update ke 3 minggu setelah trimming. Jadi setelah trimming sebelumnya, saya tidak pernah merawat lagi karena saya sibuk kerja keluar kota. Dan selama itu pula tidak pernah saya ganti air dan memberikannya pupuk cair, hanya pencahayaannya saja. Airnya juga berkurang cukup drastis. Tapi Sohib Apin bisa lihat sendiri, bahkan rotalanya makin gondrong dan nabrak permukaan air akuarium yang tingginya 40 cm. Sekarang mari kita lihat soilnya, apakah soilnya hancur, jadi bubur atau tidak. Mari kita kobok saja. Sohib Apin bisa lihat sendiri, soilnya masih utuh dan tidak hancur. Dari hari pertama sampai ke 3 bulan ini, soilnya masih utuh. Mungkin nanti akan saya update lagi setelah 6 bulan ke depan. Selanjutnya ini hanya informasi tambahan. Saya menggunakan CO2 DIY Chisod masing-masing 2 sendok seperti di video. Chisod ini pilihan yang murah dan oke banget menurut saya. Next ada pupuk cair yang saya gunakan. Pupuk cair ini pasti berbeda-beda dosis tergantung tanaman. Silahkan eksperimen sendiri. Saya menggunakan Gandasil daun 2 sendok makan dicampur dengan air 250 ml atau seperti ukuran botol di video. Ini adalah sisa penggunaan setelah 3 bulan dan Sohib bisa lihat sisanya masih banyak di botol. Entah kapan habisnya 1 bungkus Gandasil itu. Selanjutnya pupuk Merauke MKP, kalium dan fosfat. Saya menggunakannya hanya 1 sendok makan dengan air 150 ml seperti ukuran botol di video. Dan masih ada sisanya yang entah kapan habisnya. Di bagian pupuk mikro, saya menggunakan pupuk mikro majemuk Merauke Vitaflex dengan pupuk Fe-nya DTPA. Karena pH air akuarium saya 6,45 ke atas, nanti kalau ada waktu kita bahas lebih mendalam mengenai pupuk DIY ini. Selanjutnya asam humat dan fulfat. Ini opsional saja, tidak digunakan juga tidak apa-apa. Saya menggunakan ini 0,5 ml setiap minggu, jadi masih banyak banget sisanya. Dan berikutnya ini yang paling sangat penting, yaitu parameter air. Sohib bisa melihat beberapa parameter di video. Jadi kenapa begitu sangat penting? Karena tanaman air itu banyak jenisnya dan berbeda-beda toleransi parameter airnya untuk hidup. Ada soft, medium, atau hard. Jika kita melihat dari tingkat kesadaran airnya, dan ada juga TDS-nya dan lain-lain. Nah, jadi jika tanaman Sohib tidak tumbuh, atau parahnya bahkan setiap tanaman yang ditanam itu selalu mati, jangan dulu salahkan pupuk cair, jangan dulu salahkan soil, jangan salahkan pupuk dasar, apalagi menyalahkan salah satu produsen bahan-bahan aquascape. Coba lihatlah parameter air Sohib. Jika parameter airnya tidak menunjang untuk kehidupan tanaman, saya pikir itu akan sia-sia saja. Jadi faktor air ini sangat penting sekali. Karena aquascape ini sebenarnya adalah menjaga kualitas air dengan baik untuk menunjang kehidupan flora dan fauna di dalamnya. Nah, mungkin cukup sekian ya Sohib Apin video yang saya buat ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika masih ada pertanyaan bisa dilanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe jika menyukai video ini. Semoga bermanfaat. Salam Apin Hobi.